Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke, di video kali ini saya cuma membahas nih 3 HP limbah Jepang yang sudah ada di hadapan kita. Yang pertama ada Google Pixel 3a, lalu ada Xperia 5, dan ini ada XZ2 Compact. Nah, ketiga-tiganya ini adalah HP limbah Jepang yang sekarang harganya cukup menarik ya. Banyak orang yang ingin membandingkan. Sebenarnya membandingkan itu boleh-boleh saja ya, apalagi untuk mendapatkan value yang paling bagus, terus mendapatkan mana sih saya ngeluarin budget segini, dapat yang paling oke nih yang mana. Nah, tetapi ini ketiganya tidak bisa disandingkan secara langsung ya, karena yang pertama Xperia 5 ini secara spek dia nyenggol-nyenggol ke flagship lah ya. Dari chipsetnya memang dia menggunakan Snapdragon 855, sementara kalau yang ini Google Pixel 3a dia menggunakan chipset mid-range. Dan untuk XZ2 Compact ini dia merupakan seri mininya dari flagship XZ2 ya. Jadi kita bahas aja ketiga ini HP yang sekarang ini masih enak nggak sih untuk dibeli, terus value apa yang bakalan kalian dapatkan. Yang pertama mungkin dari Xperia 5 dulu ya. Ini udah saya bahas di beberapa video terakhir, memang ini singkat aja ya. Untuk Xperia 5 nih, memang HP ini adalah yang termewah ya di antara tiga ini ya. Ini merupakan HP yang menurut saya kalau kalian mengesampingkan banyak hal ya, terutama yang kalian fanboy Gcam, kalian bisa pilih HP ini. Karena kalau misalnya buat beli Google Pixel, harga 2,3 sampai 2,5 juta itu bisa dapat di Google Pixel 3 XL. Kalau Google Pixel 4 itu masih belum dapat. Sementara kalau kalian belinya dialihkan ke Sony atau Sony Xperia ini, maka dapat di Xperia 5 yang menurut saya dari secara desain ya, secara look ini mewah banget. Depan belakang tuh udah menggunakan kaca, feel-nya itu selalu nikmat, di genggaman itu selalu sangat-sangat mewah. Dan untuk performanya menggunakan chipset Snapdragon 855 ya, tentu secara di atas kertas dia akan lebih unggul daripada Google Pixel 3 XL. Tetapi nih ya, secara praktik dari beberapa device yang saya rasakan, untuk performanya di Xperia 5 ini memang perlu dituning lagi ya. Jadi kalau kalian misalnya nih beli Xperia 5 terus pengen dapetin performa terbaiknya, saya sih menyarankan untuk melakukan temroot ataupun menggunakan ROM global. Karena di ROM bawaannya ini, di ROM AU, ini kan saya versi AU ya, cukup banyak bloatware yang mungkin itu memakan storage dan juga RAM yang lumayan nih, karena RAM ini 6 GB, terus internalnya itu 64 GB, tetapi ketika dicek free RAM-nya itu hanya 1,3, 1,7 kayak gitu ya. Jadi RAM sebesar itu sudah termakan cukup banyak oleh sistem yang mungkin sistem itu bisa dari aplikasi-aplikasi Jepang yang memang nggak bisa di-uninstall ya, hanya bisa dinonaktifkan aja. Tapi yang jelas untuk Xperia 5 ini secara overall ya, ini worth it banget untuk sekarang misalnya kalian punya rencana nih. Dan saya menggarisbawahi buat kalian yang pengen beli HP-HP kayak gini itu udah paham ya akan segala risiko yang ditanggung, mulai dari email, terus mulai dari spare part nih, kalau misalnya jatuh atau apa dan pecah ya, itu kalian udah harus paham bahwa kemungkinan besar sih nggak ada yang jual spare partnya secara mudah ditemukan di kota-kota kalian, karena memang mungkin yang jual adalah user lain yang mungkin copotan, misalnya LCD nih, LCD ya nggak minta sih ya, tapi misalnya LCD kalian pecah, terus kalian nyari nih, kemungkinan besar dapat, cuman agak susah. Bisa juga dapatnya dari user juga yang mungkin berada di kota lain, yang HP-nya udah mati, tetapi part-partnya masih bisa dipakai. Ya intinya kayak gitulah ya, after sales-nya kurang menarik, dan perlu diketahui juga harganya ya, mungkin 2 bulan dari kita beli itu biasanya udah turun. Ya turunnya memang nggak cepet ya, nggak, maksudnya harganya turunnya tuh dikit-dikit tapi terus gitu. Misalnya nih, ini kan di tahun 2021 kemarin awal-awal ya, ini harganya masih cukup mahal, 4 jutaan. Selang setahun sampai 2021 ini udah di angka 2,3.
tapi masih ada yang jual di angka 2,5 ya. Kalian bisa pilih seller yang mungkin menurut kalian bisa dipercaya, selektif lagi apa-apa aja yang kalian dapatkan. Yang tentu saja secara pribadi saya puas ya menggunakan Xperia 5 ini, tercover dengan baik, terutama dari ketiga ini nih. Ini layarnya yang terbaik yang ini, bening ya, yang jelas bening, buat nonton juga enak. Terus mode sinemanya kayak gini ya, kalau kalian nonton Disney Hotstar ini, itu udah bisa di fullin gitu. Beberapa video udah bisa ditonton kayak nonton sinema di bioskop lah. Itu ya. Untuk yang lain-lain mungkin kalian bisa simak di video reviewnya. Ya, yang jelas ini worth it dan oke untuk dibeli. Berikutnya nih, misalnya budget kalian kurang nih buat beli Xperia 5. Kalian mungkin bisa turun di angka 1,6 sampai 1,7 juta untuk membeli Google Pixel 3a. Kalau bisa dilihat-lihat nih ya, ini menurut saya masih cakep banget. Dilihat dari belakang ya, saya sarankan kalau kalian mau beli Pixel 3 itu yang warna putih. Saya udah pernah pegang yang warna ungu, yang purplish gitu ya. Itu menurut saya agak terkesan rasa murahnya tuh terkesan dilihat udah kelihatan. Kalau ini dilihat tuh masih mewah, baru ketika dipegang kalian bisa ngerasain oh ini plastik polikarbonat. Sementara kalau yang purple itu bisa kalian rasakan hanya cuma dilihat, wah ini kelihatan plastiki banget gitu ya. Sementara kalau yang warna hitam, saya tidak menyarankan, biasanya beberapa goresan tuh makin kelihatan ya. Jadi kalian bisa pilih yang warna putih lah. Dan ininya juga keren nih, tombol powernya ada warna orange gini. Terus bagaimana performanya untuk Pixel 3a? Yang jelas, karena saya udah pakai Pixel 4a kemarin, pasti kerasa banget downgrade-nya. Terutama apa? Karena ini masih menggunakan eMMC 5.1, belum UFS ya. Dua HP ini, Xperia 5 dan Xperia XZ2 Compact sudah menggunakan UFS 2.1, sementara ini masih menggunakan eMMC dan kombinasi RAM-nya 464. Plus ini chipsetnya bukan yang flagship punya ya, dia menggunakan chipset Snapdragon 670, dimana itu merupakan sekarang udah mediocre banget lah ya, udah kerasa banget pasti, mulai dari multitasking, terus performa beberapa gaming lah ya, kalau kalian bisa bermain game-game yang cukup berat, ini udah kerasa banget. Yang jelas itu, tetapi kalau untuk daily use saya masih bisa kasih rekomendasi, ini masih cukup, bukan enak banget ya, tapi masih cukup buat scroll Instagram misalnya, terus buka Facebook, buka YouTube, itu masih enak. Dan nih kedua HP lainnya nggak ada headphone jack. Ini enaknya di sini ada headphone jack ya di Pixel 3a, yang mana ini menurut saya kualitasnya juga oke banget. Untuk speakernya ketiganya ini udah stereo, jadi udah nggak diraguin lagi lah untuk kualitas suara. Tinggal selera aja nih, kalau yang suka suara-suara lebih agak treble, terus suaranya detail, yang mungkin bisa ke Sony ya. Kalau di Google Pixel ini saya ngerasa suaranya bassnya itu lebih terasa. Tetapi untuk treble-nya kurang, kalian tinggal pakai in equalizer lah ya, di Play Store tuh bisa. Ya intinya untuk HP ini yang juara ya, menurut saya nih ya, menurut saya HP ini juara masih untuk urusan kamera di antara dua HP lainnya, menurut saya nih. Karena saya udah coba jepret-jepret sana sini, yang Sony kedua-duanya butuh effort lebih untuk mendapatkan gambar yang lebih baik atau gambar yang diinginkan, karena kelebihan Sony ini untuk aplikasi kameranya mempunyai mode manual, sementara di Google Pixel itu nggak ada mode manual. Tetapi kelebihannya mode autonya udah cakep banget, apalagi kalau kondisi malam hari ya, ini udahlah nggak usah diraguin lagi. Night setnya itu juara di sini, cukup untuk membuat kalian bisa berpikir Google Pixel aja deh kayak gitu, terutama yang nggak suka ribet ya buat ngambil atau jepret-jepret gambar. Dan untuk video menurut saya ini hampir mirip-mirip ya. Saya udah coba nih ketiga ini, HP ini mengalami isu yang sama, terutama kalau suhu mulai naik. Hasil rekaman videonya itu bisa aja nge-lag ya, itu semacam ada intervensi lah dari panas ini sehingga mempengaruhi hasil ke
hasil kameranya ya, mau video maupun foto. Kalau misalnya pas panas tuh jepret foto agak processingnya agak lama. Nah, untuk processing foto ya, tentu saja yang paling cepat ya ini Snapdragon 855 Xperia 5 paling cepat. Sementara untuk Pixel 3a ini agak prosesnya agak sedikit lebih lama. Coba kita jepret nih. Nah, di sini masih ada processing. Nah, ini baru selesai. Kalau di Xperia 5 misalnya cahaya cukup dan dia tidak mendeteksi scene yang rumit, maka akan langsung selesai. Itulah perbedaan chipset ya. Dan kalau kita bisa cek harganya, Pixel 3a ini sudah di angka 1,5, 1,6. Ada yang juga masih jual di 1,7 ya, bergantung dengan kondisi, tapi pasarannya di 1,6. Menurut saya kalau kalian misalnya iseng nih beli HP, udah punya HP utama ya, ini patut kalian coba sih. Terutama untuk pendamping, misalnya HP pendamping nih buat foto-foto aja, bukan HP utama, ini menurut saya oke banget. Kameranya masih bisa diadu lah. Berikutnya ya, untuk Pixel 3a menurut saya cukup recommended. Dan ini udah saya bahas kemarin banget ya, untuk XZ2 Compact. Ini kelebihannya menurut saya, untuk harga 1,2 juta atau 1,3 lah sama ongkir lah ya, misalnya kalian berada di kota yang jauh dari si penjual, anggap aja 1,3. Kemenangan atau keunggulan di HP ini adalah multitaskingnya yang enak ya, meskipun ini RAM-nya 4 GB ya, tapi karena chipsetnya Snapdragon 845, buat kalian nih yang beli HP ini, saya bisa katakan kalian harus menyadari bahwa tujuan kalian bukan buat main gaming ya, utama bukan. Tujuannya bukan buat bermain game secara full lah ya, intinya itu. Kalian beli HP ini memang digunakan untuk komunikasi ya. Misalnya ini nih yang beli adalah saudara saya, adiknya ibu saya yang beli. Itu memang digunakan untuk nantinya komunikasi WA, misalnya rapat antar RW atau rapat RT gitu ya. Intinya untuk kebutuhan dasar, dan menurut saya itu overkill banget malahan. Jadi kayak misalnya buka SMS kayak gitu. Ini kan baterainya bakal awet banget kalau misalnya hanya digunakan untuk kebutuhan basic seperti itu. Jadi itu kelebihannya ya. Ini harganya murah dan kameranya kalau kalian ngeluarin uang 1,3 juta beli HP resmi, saya nggak yakin kalian bisa dapetin HP kayak gini nih. Kameranya ini jos banget. Ada tombol shutternya juga. Yang jelas ini hasilnya juga masih jernih banget ya untuk kamera 19 megapikselnya. Untuk fitur videonya juga lengkap ya. Ini bisa rekam di 4K maksimal dan 4K-nya bisa HDR juga. Ini juga ini ya, yang fitur ini nggak dipunyai oleh Google Pixel untuk fitur HDR perekaman video. Jadi ini keunggulan yang cukup overkill kalau cuma dipakai HP sebagai kebutuhan basic aja nih, XZ2 Compact. Dengan harganya ya, maksudnya rasio harga dan performa yang didapat. Nah, untuk ketiganya ya, kalian harus menyadari bahwa resiko email selalu menimpa siapa saja, random. Jadi saya nggak bisa sampaikan nih takarannya tuh kapan bakal kena, terus pemakaian berapa bulan akan kena. Karena gini, ada yang baru beli 3 hari langsung kena tuh. Bahkan ada yang baru beli barangnya nyampe nggak bisa dipasang SIM card. Itu juga ada yang seperti itu. Ada yang beli bulan-bulan, udah 8 bulan, 9 bulan masih aman-aman aja, itu juga ada. Jadi indikator-indikator seperti itu tidak bisa saya sampaikan, karena nanti saya bilang, punya saya 6 bulan belum kena kok, emailnya aman-aman aja. Ternyata kalian ngikutin saran saya beli di toko itu, baru beli ternyata kena. Nah kan omongan saya nggak bisa dipegang jadinya. Intinya itu teman-teman, saya bisa katakan kalau kalian beli HP-HP seperti ini sudah paham sekali resikonya, dan menurut saya kalian juga harus mempertimbangkan nih, budget segitu dengan resiko yang ada, worth it nggak sih? Nah, itu kembali ke diri masing-masing ya. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini tetap bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.